Timnas Indonesia juga telah menuntaskan seluruh rangkaian 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya laga pamungkas kembali berakhir tragis. Bertanding melawan Jepang di Stadion Suita, Prefektur Osaka, skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 6-0. Dan hasil buruk tersebut pun makin memperburuk catatan Patrick Kluivert selama mendukangi timnas Garuda sejak Januari 2025. Dan pada paruh pertama pertandingan, Indonesia sudah tertinggal 3 gol. Dan situasi semakin rumit ketika dua pemain, yakni Kevin Dix dan juga Yakult Sayuri terpaksa ditarik keluar lebih awal akibat cederanya. Dua jadwal pergantian pun memang digunakan demi menjaga kestabilan beberapa pemain. Namun dampaknya ketika Yakult Sayuri mengalami masalah fisik menjelang akhir laga, Kluivert pun tidak lagi memiliki opsi untuk mengganti beberapa pemain karena memang sangat dikejar-kejar oleh beberapa waktu tersebut. Dan alhasil Yakult terpaksa menuntaskan pertandingan dalam kondisi menahan rasa sakit di tengah padatnya tekanan dari permainan Jepang. Dan selain itu, setelah laga usai, Patrick Kluivert pun mengaku bahwa dirinya juga kecewa dengan hasil laga tersebut. Menurutnya meskipun itu bukan hal yang memang eksklusif untuknya, tapi sebagai pelatih dia juga menyayangkan hal tersebut dan memang merasa kecewa karenanya. Ya, ini sangat disayangkan, ujar Patrick Kluivert, dan ini bukan menjadi sebuah alasan, tapi saya sangat menyayangkan itu, kata Patrick Kluivert. Kluivert di sini juga mengungkapkan alasan yang menjadi penyebab tim asuhannya sama sekali gagal mencetak gol di pertandingan tersebut. Menurutnya banyak pemain timnas Indonesia yang cedera yang membuat taktik yang telah disiapkan sebelumnya. Dan tapi ini adalah sepak bola karena ada perubahan yang tidak terduga, jelas Patrick Kluivert. Kekalahan telak juga dirasakan oleh Patrick Kluivert saat laga debutnya. Tatkala timnas Indonesia menjalani laga tandang melawan Australia pada 20 Maret lalu. Dan kala itu Australia membombardir gawang Martin Paes dengan 5 gol, sementara Indonesia hanya bisa membalasnya dengan 1 gol lewat kaki oleh Romani. Usai dari pertandingan, Kluivert juga sempat mengatakan dalih berupa seperti yang dikatakan saat laga melawan Jepang. Kala itu Kluivert juga menyayangkan penalti yang memang gagal dieksekusi oleh Kevin Dix. Padahal gol tercipta setidaknya Indonesia punya 2 gol di laga tersebut. Ia juga sangat mengatakan karena penalti itu sebenarnya adalah hal yang gagal dieksekusi. Alhasil rencana yang sudah dipikirkan olehnya bersama dengan beberapa asisten pelatihnya pun jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Setelah itu kami menerima penalti. Jika penalti itu masuk, laganya akan berbeda. Tetapi sayang Kevin menghantam tiang, ujar Kluivert dikutip dari beberapa yang terbit pada 20 Maret 2025 lalu. Setelah itu ada sesuatu yang berubah di kepala kami. Kami tidak bisa bermain sesuai rencana, kata Patrick Kluivert. Meski kalah melawan Jepang di matchday ke-10 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memang masih punya kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kesempatan itu pun bisa diraih jika memang menangkap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan selain itu juga mantan pelatih dari timnas Indonesia U20 Indra Jafri sudah pernah memperingatkan soal mengapa sepak bola Jepang jauh lebih maju. Menyusul hasil kekalahan pahit pada laga pamungkas grup C, timnas Indonesia pun di sini takluk dengan skor 0-0 dari Jepang. Hal yang paling terlihat di dalam pertandingan ini adalah pressing dan juga penguasaan bola dari tim asuhan Hajime Moriyasu. Variasi serangan Jepang yang juga lebih beragam, tidak hanya berfokus dari kaki sang kapten, dan memang diterapkan
dan sulit mengembangkan permainan aliran bola yang selalu berhenti. Alhasil, Ole Romani pun memang tidak mendapatkan umpan-umpan yang bisa dikonversi untuk tendangan ke gawang. Di dalam statistik pertandingan, Jepang unggul jauh dengan melesatkan 22 tendangan dan 11 yang mencapai target. Sementara Indonesia juga sama sekali tidak memberikan tendangan ke gawang yang membahayakan gawang Jepang yang dijaga oleh Keisuke Osaka. Seolah Hajime Moriyasu menjawab segala kritikan dan juga keraguan terhadap anak asuhnya usai mengalami beberapa kekalahan dari Australia. Seperti yang diketahui, Jepang memang baru memiliki kompetisi resmi pada 1992, artinya negara matahari terbit itu baru menjalankan liga sepak bolanya. Dan memang secara profesional dalam 30 tahun terakhir. Jepang bahkan belajar ke Indonesia di awal-awal pendirian liganya dan belajar dari Galatama. Salah seorang pemain yang terkenal yang pernah direkrut Jepang adalah Rizky Yakobi. Dan klub Matsushita Electric FC atau yang kini disebut yang bernama Gamba Osaka memang tertarik dengan kemampuan dan penampilan dari Rizky saat membela Arseto Solo. Jepang juga dikenal memang sebagai negara dengan langganan Piala Dunia dan menempati peringkat 24 FIFA. Banyak dari pemain yang memiliki karir gemilang di Eropa. Jepang juga dikenal sebagai negara langganan tampil di Piala Dunia dan menempati peringkat 17 FIFA. Banyak dari beberapa pemain juga memiliki karir gemilang di Eropa. Dalam waktu terbilang singkat, Jepang juga sudah memiliki beberapa pemain-pemain bintang yang memang bermain di Eropa seperti Toru Mitoma, Ritsudoan, Takumi Minamino, Takefusa Kubo, dan juga yang lainnya. Lantas, apa yang menyebabkan sepak bola Indonesia tertinggal dari Jepang? Indra Jafri pun mengungkapkan salah satu faktornya. Bisa dibayangkan pelatih kita hanya 7.000 orang, sementara Jepang punya 80.000 orang, kata Indra Jafri di tayangan YouTube dari salah satu R66 media yang viral beberapa waktu yang lalu. Padahal dari segi jumlah penduduk, luas wilayah dan kecintaan pada sepak bola, Jepang secara angka jauh lebih sedikit dari Indonesia. Dan sepak bola itu adalah olahraga nomor 1 di Jepang, kan belum tentu itu hanya mereka lakukan memperbanyak jumlah pelatih, kata Indra Jafri. Pelatih yang memegang sertifikasi A-Pro di Indonesia juga baru 21 orang. Ini baru saya bikin lagi yang gelombang kedua 20 orang, Jepang sudah hampir 2.000 orang, ujar Indra Jafri. Dan kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.